Nah, segitu banyak aja udah ada beberapa, semuanya langsung memberikan anjuran untuk daripada ke sana lebih baik pindah yang lainnya dia karena lebih baik, karena lebih baik. Lebih baik itu gimana? Saya nggak masalah kan orang untuk berpindah, tetapi jangan sampai teman-teman saya kemudian orang-orang Indonesia ini nanti kayak kejebak karena dibilang lebih baik, coba. Baru katanya lebih baik belum tentu memang lebih baik. Yang namanya katanya lebih baik bisa jadi juga ternyata kurang baik ya, kurang mumpuni. Ya. Saya memberikan contoh, analogi yang paling mudah nih. Misalnya sekarang pedagang mie ayam, oke? Pedagang mie ayam itu saya menganggap saya penjual mie ayam pangsit, oke? Dan kemudian saya mau komparasi produk saya dengan mie instan yang udah terkenal dan gede banget, ya misalnya di mana-mana merek tertentu lah untuk penyebarannya gitu. Kemudian saya mau adu dengan mie baso, oke? Nah, jadi saya bilang kalau mie ayam saya, mie ayam pangsit di sini, oh ya mie ayam saya adalah saya pakai ayam. Ya jelas namanya mie ayam, ya pasti pakai ayam. Ya mie instan enggak, mie instan mau pakai ayamnya gimana gitu kan. Nah, kemudian oh, ini di situ nggak ada ayamnya mie baso, namanya mie baso, nggak ada ayam. Padahal kalau si mie baso mau mengadu saya, mie basonya dia bilang, oh mie baso ada rasa keju, ada rasa apa dalamnya ya, urat, ada aneh, ada ini, itu, ini. Mie ayam kalau yang pakai baso, basonya baso biasa. Kenapa andalannya mie ayam? Saya membalas lagi, oh kalau mie ayam ada pakai pangsit. Namanya mie ayam pangsit. Ya udah bilang pasti mie ayam pakai pangsit. Mie baksonya kalau baksonya pakai pangsit, wah ada pasti ada pangsitnya. Mie instan kok enggak? Ya memang mie instannya nggak pakai pangsit. Kalau ada jadi mahal. Padahal dibikin murah agar yang namanya instan. Gitu loh. Dengan demikian, apapun kalau kita lihat logika di sini, karena saya pedagang mie ayam, pasti akan saya anjurkan adalah keunggulan-keunggulan saya yang saya miliki. Ya, yang saya lemah tidak akan saya tampilkan. Begitu pula keunggulan mie bakso, kalau dia mempromosikan komparasi, dia menunjukkan keunggulan-keunggulan dia. Gitu. Nah, Anda juga kalau melihat komparasi-komparasi, Anda ngelihat sekarang yang paling kanan aja. Paling kanan pasti itulah sebetulnya si pembuat komparasi. Karena paling kanan ini misalnya silang nggak bisa, ini yes ini contoh ini silang, ini contoh yang kanan kayak gitu. Itu selalu kejadiannya kayak gitu loh, umum banget. Nah kemudian misalnya sekarang komparasi yang bisa saya kasih lihat, bicara fitur-fitur. Ini bentar. Kegedean. Ya, nah fitur yang dari sini ada salah satunya fitur misalnya dibilang oh ada large group member gitu ya, bisa sampai ribuan, ada yang bahkan bisa menawarkan misalnya ada 100.000 member dalam grup. Jangankan 100.000, anggap 1.000 member di dalam satu grup. Oke, kebayang. Kemudian masing-masing grup diskusi 5 message aja ya dalam pagi hari. Apa kabar? Baik, selamat pagi, selamat ini, baik ya, pagi yang cerah, bla 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 bla, dan kemudian moral lah, apalah diposting ya, memesnya, apanya segala di situ. 1.000 orang ngirim 5.000 message langsung unread buat Anda. Mau bacanya jam berapa? Mau kelar sampai jam berapa? 5.000 unread. Iya kalau cuma 5, abis itu saut-sautan. Apa kabar kamu dari sini? Lah kemarin udah nanya apa kabar, tapi namanya bahasa-bahasa orang Indonesia. Wow, kabar baik. Wow, nongol lagi jadi yang rame. Kemudian, gitu, bagus sih message Anda kayak gini. Yang terima 1.000-an yang lainnya. Iya, message saya begitu-gitu. Ya, antara A sama B ini ngomong, berdua yang ribuan yang lainnya menerima. Dan kita yang nggak terlibat jadi baca message banyak. Karena ribuan. Jangankan begitu, sekarang kita yang cuma di WhatsApp misalnya cuma hanya punya ratusan aja membernya. Kalau orang yang ada yang gencar tiap hari ngucapin ini itu, kemudian konten yang sama diedarin lagi ya, bahwa baik itu berupa agamis, baik itu sesuatu ya itu nasihat-nasihat moral ataupun ucapan-ucapan yang biasa yang tiap hari dilakukan and again, itu aja udah bertumpuk, baru ratusan, 256 message yang di WhatsApp gitu. Apalagi kalau umpamanya membernya yang ribuan dan kemudian ratusan ribu, wah gila aja, kita nggak bisa buka message-nya. So that kind of feature is bagi saya malah it's a chaos gitu. Nah, selain itu ada lagi misalnya fitur message deletion. Saya udah utarakan sebelumnya ya mengenai message deletion. Itu kayaknya bagus kalau untuk sesuatu yang orang kesannya salah mengirim. Kemudian dia ingin menghapus, itu masih bagus. Tetapi kalau setelah beberapa hari orang masih bisa menghapus dan kemudian dibikin otomatis menghapus, kalau secara hukum itu malah akan problem. Ya, Anda ketahui saya banyak menjadi saksi ahli udah puluhan kali. Dan kemudian kalau dalam konteks-konteks itu semuanya bukti digital harus saya andalkan. Nah, bukti digital tersebut harus kelihatan.
end to end, dan kemudian ketahuan message-nya. Kalau message yang itu satu sudah dihapus, ada yang satunya masih ada, kita masih bisa membuktikan ini masih ada nih gitu loh, tinggal valid apa tidak. Tetapi kalau kemudian dari yang orang yang dari sini bisa menghapus message dari sana sama-sama hilang, mau yang sana bilang, oh dulu pernah ngomong yang gini, enggak, saya nggak ada bukti begitu, nggak ada datanya Pak Hakim, umpamanya di sini nggak ada, ya udah, hukumnya begitu, selalu dibilang nggak ada terbukti, ya nggak ada message-nya. Itu akan lebih repot. Jadi kita menggunakan messenger yang bisa memungkinkan kita untuk menghapus message secara beberapa hari, message yang di remote. Kalau ini untuk kasus hukum malah akan jadi bermasalah, ngeri gitu loh. Nah jadi kalau di WhatsApp saya pikir, kenapa sih WhatsApp cuma bikin 1 jam? Mungkin ya karena biar orang hanya yang menghapus ini hanya karena memang kesalahan kirim, atau setelah diingatkan, di warning, ini nggak baik nih, gini-gini masih bisa hapus, dia masih bisa. Itu jauh yang lebih baik gitu loh. Nah, bukan ini menjadi fitur yang WhatsApp, harusnya yang lain juga berpikir kayak gitu. Jangan memperpanjang untuk kemungkinan menghapus, tetapi kalau bisa mempersingkat, sehingga orang setelah mengirim, dia bisa berpikir dulu kira-kira baik apa yang tidak yang dia kirimkan. Habis itu dia juga mengkonfirm apa yang semuanya. Oke, ini menjadi pernyataan saya. Kalau di counter, kalau dipersalahkan, saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata saya. Itu baru gentle gitu loh, ya. Itu yang mengenai message deletion. Kemudian yang di situ, oh ada yang kasih fitur, katanya nggak bisa di-share sama Facebook yang dia. Ya kali, message Facebook kan mau baca data di situ. Facebook sama WA itu satu payung gitu kan, masih sama-sama. Kalau Facebook mau baca data WA, ya memang harusnya itu yang dia dibaca gitu. Bukan berarti kemudian yang lain itu bisa, wah saya canggih nggak bisa dibaca sama Facebook. Kata Facebook, siapa lo? Ya kali mau dibaca. Nah Facebook mau baca WA, kenapa? Penggunanya banyak. Dan kemudian itu milik sendiri, ada kepentingannya dari situ, dan layanannya akan dikembangkan, yang ada API lain sebagainya. Ya oke. Kalau produk yang lain API nggak punya, kamu ngapain mau dibaca kan si Facebook gitu loh. Jadi kalau nggak di-share sama Facebook, itu bukan berarti fitur, itu malah suatu ya fitur yang nggak kepake gitu loh. Jadi nggak bisa jadi suatu pertimbangan ya. Kemudian ada lagi misalnya, oh better voice call. Voice call dalam hal apa? Yang namanya suatu voice call terjadi bagus karena ada konversi dari audio ke digital ya, kemudian ini sekian bit bla bla bla, terlalu teknis saya utarakan. Itu sangat berpengaruh kemampuan perangkat Anda, dan kemudian infrastruktur yang dilewati, kemudian server di ujung sana yang mengolah, yang mengirimnya lagi ya, jadi front end application, back end application, dan kemudian infrastruktur semuanya harus lancar, selancar gitu. Kalau enggak, maka voice call semuanya akan jadi kendala. Oh ini tapi bagus saat ini lagi promosi dikit. Kalau udah banyak, WhatsApp itu udah 2 miliar loh. Gitu ya. Nah otomatis kalau punya orang banyak, anggap 10% aja yang dari sana, dan dari 2 miliar. 200 juta, is it? Gitu. 200 juta orang ngobrol pada saat bersamaan. Kayak apa itu sibuknya jaringan gitu. Nah sejauh ini apakah Anda kalau pakai yang WhatsApp video call masih bagus ya? Masih bagus ya, oke aja cincai. Saya nggak menutup ini fitur ini untuk yang lain ya. Kalau umpamanya mereka mampu, dan kemudian memang server-servernya mumpuni, dan kemudian didukung dengan infrastruktur yang baik, kuat, harusnya jadi lebih baik. Tapi kalau baru sedikit, usernya baru sedikit, jangan di-compare sama user yang udah banyak. Karena sedikit ini nanti pas udah banyak, wah dia akan kewalahan. Apalagi kemudian dibilang ada video call, ya bisa lebih baik. Dalam hal apa? Jadi lebih ganteng gitu, atau jadi gimana kalau ngomong gini kemudian jadinya lebih bergaya? Enggak, kan video call is video call. Ya kalau dibilang lebih baik mungkin mulus ya. Tadi masih berkaitan. Cuma kalau suara itu kan hanya audio aja. Kalau video call sampai multimedia kan ini juga gitu loh, gambarnya juga. Nah itu kemungkinan kemampuan si server lebih diandalkan. Kalau semuanya jelek berebut, nanti gaya ngomongnya, gambarnya nggak gerak. Ya, nah apapun fitur yang ditawarkan, selalu ujung-ujungnya Anda bisa ngelihat yang lebih baik kan di sebelah kanan ya. Kemudian kalau yang nggak disebut, itu berarti kelemahan dia. Itu nggak akan disebut, karena kalau disebut kan jadinya dia yang silang. Jadi semua komparasi yang di kanan contoh yang benar itu hanya bisa mampu menunjukkan yang kelebihannya. Ya, nah kelemahannya padahal fitur yang juga yang baik ya, umpamanya dia produk yang lain, dia nggak mencantumkan. Kalau begitu berarti apa? Ya udah undi. Nah, bagaimana Anda memilih? Anda pikirkan mana yang kira-kira ideal bagi Anda. Ya, sesuai dengan relasi Anda. Kemudian teman-teman Anda banyaknya di mana? Kalau dia memang nggak mau pindah, banyakkan yang sudah ada sekarang, ya sudah, itulah yang Anda gunakan gitu loh. Nggak perlu lagi pengaruh iming-iming untuk kayak gimana-gimana.
Karena nanti Anda sendiri terjebak. Banyak messenger di dalam ponsel Anda, kemudian semuanya aktif. Walaupun Anda nggak buka namanya messenger itu, dia akan mengambil, mendownload konten-konten untuk masuk video multimedianya ya. Kalau ada audio, kalau ada video, kalau ada teks, ada gambar-gambar, image gitu masuk semuanya. Itu akan masuk di masing-masing messenger yang ada. Jadi Anda punya 10 messenger, 10-10-nya bekerja bareng. Ngabisin kuota, ngabisin baterai, ya, ngabisin resource Anda juga gitu loh, dalam arti space Anda, ya, nah RAM-nya gitu loh, storage-nya. Oke, nah dengan pengaruh yang kayak gitu, so what is bottom line? Ya kalau saya bilang sekarang akhirnya kan si WhatsApp udah bilang bahwa tidak lagi, sementara fitur ini akan dia tunda, ya, sampai ke Mei, ya. Bahkan mungkin lebih, biasanya udah Mei nanti akan extend. Ya sambil gitu ya sudah, kita nggak usah permasalahkan dulu, biarin. Nanti sambil kita lihat. Tetapi kita juga jangan tinggal diam. Kalau ada yang mau merasa, mungkin mau mencoba produk yang lain, dia dicoba aja. Namanya mau mencoba, ya why not? Gitu loh, nggak ada larangannya, ada coba. Kalau nanya sama saya, selain produk yang luar, kan ada banyak produk dalam negeri yang untuk messenger juga. Kenapa Anda nggak mau pakai? Kenapa denger yang gede-gede aja? Ya, mau pakai yang dalam negeri, kenapa nggak mau? Yes, jawabannya satu. Wah, nanti kalau dalam negeri nanti bisa disadap, bah, itu gitu kan? Itu kita takutin. Emang kalau dari luar negeri kemudian nggak bisa disadap? Emang Anda pikir banyak produk-produk yang dari Turki, yang dari Amerika, dari yang Uni Soviet sana, ya Rusia, bukan Uni Soviet, dari Rusianya, dari itu juga kemudian emang nggak bisa melakukan hal yang sama? Tetap bisa. Apakah WhatsApp sekarang enkripsi yang end-to-end, kemudian dia bisa mau membuka? Sekarang end-to-end encrypted, dia maunya mau di ujung. Kalau mau dibuka ya tetap ya bisa, gitu loh. Nah, jadi kembali pada saat kita bilang ini adalah yang namanya suatu proteksi, ini adalah yang namanya suatu enkripsi, ini adalah yang sesuatu yang aman, ya di ujung masih bisa dibuka. Nah begitu yang lokal. Jadi kalau Anda takut sama yang lokal kan nanti dibuka, yang luar juga Anda mesti berpikir, nah cari yang memang udah cukup aman. Dengan user begitu banyak, si WhatsApp ini sampai yang udah 2 miliar, segitu banyak juga orang mencoba menghack untuk menembuskan, membuktikan bahwa itu bisa dibuka. Tetapi sejauh ini nggak ada yang bisa membuka. Nah nanti kalau produk-produk yang lain ada yang sudah gede, nah kita lihat apakah ada yang mampu kemudian untuk melakukan pengujian seberapa tangguhnya gitu loh. Itu mesti kita siapkan. Jadi kalau Anda mau coba saja, tetapi lihat komunitas Anda, ada yang mau ngikut apa enggak, gitu, ya. Itu aja yang bisa saya ceritakan. Semoga bermanfaat, semoga amanah, dan kemudian semoga membuka pemikiran Anda. So what? Ya kalau dari saya nggak pakai. Sementara saya nggak mau pindah dulu. Walaupun saya sudah punya Signal, saya install, Telegram saya install, beberapa yang lain juga saya install. Tetapi itu untuk backup saya kalau suatu saat dibutuhkan untuk interaksi. Tapi kalau orang umumnya masih ada menggunakan yang sudah paling umum, saya dengan satu aplikasi bisa saya hidupkan, kemudian bisa interaksi dengan banyak orang, bagi saya lebih simpel. Itu di saya, yang lain silahkan pikirkan. Itu aja, maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas, maaf kalau ada informasi ataupun data yang mungkin kurang valid, ataupun mungkin ada canda-canda, ada kata-kata yang kurang patut, ya. Silakan saya diberikan feedback. Ya, intinya adalah memberikan suatu yang kebaikan bagi Anda semua agar mendapat pencerahan dan kemudian bisa berpikir yang lebih jernih lagi. So, saya sudah melunasi utang saya bahwa saya menjelaskan hasil diskusi saya yang waktu diundang sama WhatsApp, dan kemudian saya sudah jelaskan ujungnya kayak sini. Kayaknya topik untuk mengenai WhatsApp yang Facebook ini sejauh ini setelah selesai ini kayaknya harusnya udah selesai nih. Saya nggak akan ada sharing lagi. Ya, unless ada sesuatu hal-hal yang lain yang perlu saya ulas. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mohon pamit. Salam hangat, jabat erat.